Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salihin, penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Sumbawa Barat. Alamat RT 02 Dusun Mutiara, Desa Goa, Kecamatan Jereweh. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat tentang pentingnya hubungan persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil nabiyyin wa fil mursalin wa fil waqtil wahin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita semua masih dikaruniai berbagai macam nikmat. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa kita manfaatkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita tunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajak, membimbing umat manusia tentang pentingnya hubungan persaudaraan, hingga hasil dari jerih payah beliau, hasil dari perjuangan beliau sampai saat ini bisa kita nikmati. Semoga di akhirat kelak kita bisa berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesungguhnya kita tidak dapat hidup sendiri di bumi ini. Kita masih butuh bantuan dan pertolongan orang lain, sekaligus butuh untuk berhubungan dengan mereka. Suatu jalinan
baru bisa dikatakan sebagai hubungan yang baik jika jalinan tersebut dibangun bukan saja dengan seseorang yang seagama dengan kita, namun juga dengan seseorang yang berlainan agama. Sebagai seorang muslim yang hidup di negara Indonesia ini, saya yakin kita sadar bahwa kita ini hidup di sebuah negara yang memiliki bermacam-macam kelompok, bermacam-macam suku yang menganut agama yang berbeda-beda. Islam sesungguhnya mengajarkan kepada semua pemeluknya agar menjadi komunitas beragama yang selalu menjaga hubungan persaudaraan baik dengan orang lain, baik dengan orang lain yang lain agama, lebih-lebih dengan sesama muslim. Bagaimanapun juga menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain pasti akan menemukan satu nilai yang luhur di tengah-tengah masyarakat, sekaligus keharmonisan hidup akan dapat tercapai. Secara tegas di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang Islam sesungguhnya tidak dapat dipisah satu sama lain, sebab mereka sesungguhnya saling mengisi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kemudian lanjutan ayatnya, fa'aslihu baina akhwaikum. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka berdamailah di antara kamu semua. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari ada di antara saudara-saudara kita yang sedang berselisih, maka kita diperintahkan untuk menjadi penengahnya, yakni dengan menasihati dan mendamaikan mereka. Nasihat yang paling baik bagi mereka adalah sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesama muslim adalah bersaudara. Dengan demikian, maka jangan sampai kita mengusik hati dan menganiaya sesama saudara muslim kita. Sebab sesungguhnya seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu ada yang sakit, maka bagian yang lain pasti juga akan merasakannya. Persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang mempunyai perhatian sosial dan nilai-nilai agama. Sebagaimana lanjutan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmatnya. Menjalin hubungan baik dengan sesama muslim sangatlah penting, sebab bagaimanapun juga dengan hubungan yang baik itu kita akan merasakan kedamaian dan keamanan. Kita juga dapat berpikir dengan baik dan dapat bekerja dengan nyaman.
Dan kondisi seperti ini bisa mendorong kita untuk menjalankan ibadah dengan perasaan yang lebih khusyuk. Sebab kita tidak dibebani oleh perasaan dendam, kekhawatiran, dan ketakutan. Karena alasan inilah, maka ketika kaum muhajirin pindah ke Madinah, satu-satunya landasan yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah adalah menanamkan sifat saling membantu dan tolong menolong. Sebab mereka sesungguhnya adalah saudara. Dan ternyata usaha ini berhasil. Antara kaum muhajirin dan ansor telah terjalin hubungan persaudaraan yang kuat. Mereka saling mencintai dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, tidak hanya berputar pada persaudaraan antar sesama muslim saja. Pada waktu itu sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hidup dan berhubungan dengan orang-orang Kristen dan Yahudi. Walaupun mereka tidak seiman dan seagama, jumlah mereka sebenarnya sedikit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijak tidak pernah memaksa mereka untuk mengakui Islam, untuk memeluk agama Islam. Karena sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijak inilah, mereka malah datang kepada Rasulullah dengan kesadaran yang tidak dipaksakan untuk menyatakan bahwa mereka ingin memeluk Islam, dan langsung bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Seperti inilah perilaku Nabi dalam hidup yang tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Dan karena sikap yang demikian inilah beliau berhasil membawa misi dakwah Islam hingga ke seluruh dunia. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, pentingnya membangun persaudaraan antar sesama muslim sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana kita harus menjaga hubungan baik tersebut. Dan salah satunya adalah hendaknya kita menghindari prasangka buruk, tidak memfitnah dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus ingat bahwa selama hidup Nabi Muhammad, beliau tidak pernah mempunyai musuh di kalangan orang muslim sendiri. Beliau selalu memberi contoh tentang tingkah laku yang baik kepada kaum muslimin, sekaligus menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Kita dapat melihat bagaimana kemuliaan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Diakui atau tidak bahwa saat ini banyak saudara-saudara Islam kita yang tidak mengikuti contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang telah mereka tentukan sendiri. Kini banyak orang Islam yang dengan mudah menjatuhkan vonis kepada orang lain yang tidak seide dan tidak sepaham dengannya, misalnya sebagai kafir, munafik. Bahkan mereka berasumsi bahwa orang Islam yang tidak seide dan tidak sepaham tersebut adalah lebih berbahaya daripada orang Kristen, orang Yahudi, dan kolonialisasi penjajah. Pendapat seperti itu
sudah seharusnya kita hindari, sebab hal tersebut dapat merusak keislaman seseorang. Sebagai seorang muslim, kita harus mengembangkan perilaku yang toleran, adil, dan seimbang. Bagaimanapun juga, siapa yang pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia adalah termasuk orang Islam. Untuk itulah, mari kita tingkatkan kesadaran dengan melakukan perbuatan baik di antara sesama muslim. Sebab hanya dengan melakukan seperti itu akan tercipta suatu perdamaian di antara kita. Mari kita ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah di antara manusia, di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis ini Allah tidak menyebutkan anfa'uhum lil muslim, akan tetapi Rasulullah menyatakan anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Artinya tidak mesti sesama muslim kita harus bermanfaat, akan tetapi bagi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Melalui ceramah singkat ini, kami berharap mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat mendorong semangat kita untuk meningkatkan rasa persahabatan dan persaudaraan di antara sesama muslim, sekaligus persahabatan dengan pemeluk agama lain. Kami juga berharap semoga ceramah singkat ini bisa menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi kesatuan dan persatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.